Halo guys, kembali lagi dengan aku Ilham Tengku Pangestu. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai pembiayaan berdasarkan aktivitas based costing atau yang biasa kita sebut dengan ABC. Jadi activity based costing itu merupakan aktivitas atau pengorbanan yang kita lakukan untuk memperoleh output, atau bisa kita sebut juga dengan activity based costing itu merupakan metode yang digunakan untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produk yang lebih akurat. Namun dari sisi manajerial juga sistem ABC ini menawarkan lebih dari sekedar informasi biaya produk yang akurat, tetapi juga menyediakan informasi tentang biaya dan kinerja dari aktivitas dan sumber daya, serta dapat menelusuri biaya-biaya secara akurat ke objek biaya selain produk. Misalnya itu seperti pelanggan dan saluran distribusi. Lalu kalian tahu nggak sih dari mana sistem ABC ini timbul? Jadi sistem ABC timbul itu sebagai akibat dari kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang mampu mencerminkan konsumsi sumber daya dalam berbagai aktivitas untuk menghasilkan produk secara akurat. Nah, hal tadi itu juga didorong oleh yang pertama itu ada Advanced Manufacturing Technology yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost lebih tinggi dari primary cost atau kebutuhan utama. Lalu yang kedua, persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost efektif atau memanfaatkan pengeluaran sebaik mungkin. Lalu yang ketiga, adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven strategi. Apa sih market driven strategi itu? Yaitu suatu pelaksanaan strategi untuk mendapatkan informasi tentang pasar sebagai basis informasi pemilihan, perumusan, dan penetapan strategi untuk mendapatkan keunggulan dalam pemasaran. Nah, kan tadi kita sudah membahas mengenai pengertian atau arti sendiri dari activity based costing. Dan juga kita tadi juga sudah membahas mengenai latar belakang timbulnya sistem aktivitas based costing. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tahapan dalam melaksanakan sistem aktivitas based costing atau ABC. Jadi tahapan ini akan dibagi menjadi dua tahap. Yang tahap pertama itu, yang pertama kita harus mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas. Nah, setelah itu langkah yang berikutnya adalah mengklasifikasikan biaya ke dalam berbagai aktivitas. Di sini terdapat 4 aktivitas. Yang pertama itu aktivitas berlevel unit, yang kedua aktivitas berlevel batch, yang ketiga itu aktivitas berlevel produk, yang keempat itu aktivitas berlevel fasilitas. Lalu setelah mengklasifikasikan biaya tadi, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi cost driver atau penggerak dari biaya itu sendiri. Nah, setelah itu tahap terakhir dari tahap pertama adalah menentukan tarif per unit cost driver. Nah, caranya itu untuk menentukan tarif per unit cost drivernya itu jumlah aktivitas dibagi dengan cost driver itu sendiri. Nah, setelah teman-teman melakukan tahap pertama, lalu kita juga harus melakukan tahap keduanya. Jadi tahap keduanya itu kita harus melakukan penelusuran dan juga pembebanan biaya aktivitas ke masing-masing produk yang menggunakan cost driver. Nah, biasanya pembebanan biaya overhead dari setiap aktivitas itu dihitung dengan rumus seperti tarif dibagi unit cost driver dikali cost driver yang dipilih. Nah, gimana teman-teman setelah membahas tahapan, pengertian juga latar belakang ABC, mungkin kalian akan sedikit paham ya. Oh iya, ada juga yang harus kalian ingat, antara perbedaan perhitungan tradisional costing dengan activity based costing itu terdapat di cara menghitung BOP-nya. Jadi dalam tradisional costing itu menghitung BOP-nya itu berdasarkan jam kerjanya. Nah, sedangkan dalam activity based costing, menghitung BOP-nya itu berdasarkan aktivitas-aktivitasnya. Nah, apa aja sih aktivitasnya itu? Aktivitasnya itu meliputi pemeliharaan mesin, penanganan barang, dan juga persiapan mesin. Nah, mungkin materi-materi yang sebelumnya saya jelaskan itu adalah pengantar. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas
contoh kasusnya. Jadi bisa teman-teman lihat semua di sini ada sebuah ilustrasi di mana ada produk A dan juga produk B. Di sini diketahui unit produksinya, ada juga biaya bahan langsungnya, biaya tenaga kerjanya, dan juga BOP. Nah, di sini tuh BOP-nya itu BOP yang berdasarkan ABC karena ada biaya pemeliharaan mesin, biaya penanganan mesin, dan biaya persiapan mesin. Nah, setelah teman-teman lihat keseluruhan dari ilustrasi tabelnya ini, langsung saja kita ke cara perhitungannya. Jadi yang pertama itu kita harus mencari tarif BOP berdasarkan aktivitas base costing tadi. Jadi cara yang pertama itu teman-teman lihat di biaya pemeliharaan mesin. Di sini produk A dan produk B itu sebesar 4.000 jam dan 1.000 jam. Nah, cara perhitungnya gimana? Jadi untuk tarif BOP pemeliharaan mesin itu 250.000 yang totalnya ini yang di sebelah kiri yang tabel tadi dibagi 5.000 total aktivitas produk A dan produk B. Nah, itu hasilnya akan menimbulkan hasil Rp50 per jam mesin. Nah, setelah itu kita masukkan ke masing-masing produk. Caranya yang tadi hasil Rp50 itu dikali dengan masing-masing aktivitas per produk. Yang pertama produk A berarti Rp50 dikali 4.000 jam itu hasilnya 200.000. Lalu yang B Rp50 dikali 1.000 jam itu hasilnya 50.000. Oke, itu untuk pemeliharaan mesin. Yang selanjutnya untuk penanganan bahan. Untuk penanganan bahan caranya juga sama. Total yang 300.000 ini dibagi 600 jam itu akan menghasilkan Rp500 per jam. Jadi untuk mencari A-nya juga sama. Itu harus dipisahkan aktivitasnya. Jadi untuk produk A 500 dikali 400 itu hasilnya 200.000. Sedangkan untuk produk B Rp500 dikali 200 jam itu hasilnya 100.000. Nah, selanjutnya ke yang terakhir untuk persiapan mesin. Untuk persiapan mesin juga sama, totalnya 450 dibagi 150 jam. Itu hasilnya 3.000 per jam. Untuk nyari produk A-nya, 3.000 dikali dengan 100 itu hasilnya 300.000. Sedangkan untuk produk B, 3.000 dikali 50 itu hasilnya 150. Nah, untuk mengetahui biaya per unit berdasarkan sistem ABC, caranya gampang juga. Kalian tinggal menambahkan biaya bahan langsungnya produk A, biaya bahan langsung tenaga kerja produk A ditambah dengan biaya pemeliharaan mesin produk A, ditambah lagi dengan biaya penanganan bahan produk A ditambah dengan biaya persiapan mesin produk A. Jadi contohnya itu seperti tadi. Jadi untuk produk A sendiri total keseluruhan biayanya itu ada 1.500.000. Nah, untuk mengetahui biaya per unitnya itu tinggal dibagi dengan unit yang diproduksi yaitu 200. Jadi 1.500.000 dibagi 200 yaitu menghasilkan Rp7.500. Jadi biaya per unit untuk produk A itu sebesar Rp7.500. Sedangkan untuk produk B total biayanya itu sebesar Rp500.000. Sedangkan unit yang diproduksi hanya 100. Jadi Rp500.000 dibagi 100 itu menghasilkan Rp5.000 per unit. Jadi kurang lebih perhitungan sistem ABC seperti tadi. Dan juga pembahasan ini mengakhiri diskusi kita kali ini. Jika ada salah-salah kata atau salah pengucapan materi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.